Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, today we will continue our learning about the first lesson. Before we get study, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. How are you? I am fine, thank you. In the last hour meeting, we have learned about introduce myself. Di pertemuan terakhir kita sudah belajar tentang memperkenalkan diri. In this meeting, di pertemuan ini, open your book page 6. Sudah dibuka bukunya halaman 6. Kalau begitu Bapak akan jelaskan hari ini materinya tentang vocabulary, kosakata yang ada pada buku halaman 6. Masih dengan buku Grow with English 2. Perhatikan vocabulary berikut. Yang pertama adalah raise your hand. Gambarnya bisa kalian lihat. Ya, ada seorang anak sedang mengangkat tangannya, ya, tangan kanan. And then penggunaan raise your hand. 1. Tempatnya, place-nya di mana? Ungkapan ini biasa terjadi di dalam kelas, ya, dalam situasi belajar mengajar. Ya, bisa juga nanti kalian contohkan di tempat yang lain. Yang kedua, tujuannya apa mengangkat tangan ini? Hal tersebut diperintahkan sebagai penanda bahwa murid yang melakukannya atau tunjuk tangan atau angkat tangan adalah murid yang mengetahui. Ya. Yang ketiga, contohnya bagaimana, Mister? Bapak kasih contoh. Dialog between teacher and student. Teacher, anyone can answer this question on whiteboard. Jadi gurunya bertanya, siapa dari kalian yang bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan ini di papan tulis? Raise your hand please. Nah, gurunya meminta untuk mengangkat tangan kalian. Siapa yang mau? Maka kalian angkat tangannya. Raisa misalkan, I will try it sir. Ternyata Raisa mengangkat tangannya. Berarti nanti Raisa silakan untuk menjawab pertanyaan ini. Misalkan ya, ini example, ini contoh. Gitu. Yang kedua, be quiet. Nah, kita cek artinya dan juga persamaannya. Sebagai noun atau kata benda, jadi kalau dia be quiet itu sebagai kata benda, quiet ini punya arti atau persamaan juga dengan silent atau sunyi. Juga sebagai adjektif atau kata sifat, quiet memiliki arti calm atau tenang. Jadi punya banyak makna, ya, sesuai dengan karakteristiknya. Bisa sebagai kata benda, bisa sebagai kata sifat yang memiliki arti tenang, dan juga sebagai kata kerja atau verb. Yaitu quiet berarti menjadi tenang. Gitu ya. Ini kata seseorang yang terkenal, someone famous. Next. Nah, bagaimana dengan contoh penggunaannya? Kalau di tempatnya itu biasanya di mana sih? Kita bilang di quiet gitu. Biasa digunakan pada saat keadaan ramai atau berisik di dalam kelas atau suatu ruangan tertutup. Nah, biasanya di dalam kelas kalau kita di sekolah. Kan ruangannya tertutup, keadaannya sedang ramai nih, sedang berisik, sedang banyak yang ngobrol. Maka nanti di contohnya misalkan kita cek
Oke, gurunya bilang this is serious, please quiet, atau be quiet please. Jadi ini serius, tolong diam. Nah, itu salah satu kata perintah juga yang kita pelajari kali ini ya. Jadi sudah ada dua, tadi ada raise your hand, yang kedua ada be quiet. Ya. Yang ketiga, listen. Nah, apa sih arti listen? Terlihat kan ada orang sedang memperagakan seperti mendengar atau ya memegang telinganya. Maksudnya apa? Nah, arti dan penggunaan listen. Listen adalah mendengarkan. Kita gunakan ketika meminta seseorang mendengarkan sesuatu dengan sengaja dan seksama. Nah, biasanya kita meminta perhatian orang tersebut kurang memperhatikan kita, misalkan murid kurang memperhatikan gurunya, maka gurunya nanti dicontoh akan Bapak jelaskan juga ya, akan menegur dengan berkata listen misalkan. Nah, jadi sehingga orang yang diminta untuk mendengarkan ini akan lebih perhatian kepada seseorang yang berbicara kepadanya gitu. Boleh juga diganti dengan hear, dengarkan ya. Oke, ini contohnya. When teacher gives lesson in front of class, ketika seorang guru memberikan pelajaran di depan kelas, teacher says, all my students listen to me. Misalkan kelasnya sedang keadaan gaduh, maka bisa tadi pakai be quiet please dulu, baru all my students listen to me, baru setelah itu ya. Jadi sini penggunaan listen adalah seluruh siswaku, murid-muridku, tolong dengarkan aku. Jadi listen to me, dengarkan aku, sehingga seluruh siswa bisa fokus mendengarkan guru menjelaskan materi pelajaran di kelas. Oke, itu yang ketiga. Nah, yang terakhir kita akan belajar 4 vocabulary. Yang keempatnya adalah stand in line. Apa itu stand in line? Example, if we want to pay for shopping at the cashier, we must to stand in line. Jadi kalau kita ingin membayar nih belanjaan yang kita beli ya di pasar, di market gitu, kita harus ke kasir kan. Jadi kita pergi ke kasir. Nah, di kasir itu kita we must to stand in line. Apa sih stand in line itu? The meaning of stand in line atau arti makna dari stand in line adalah berbaris atau antri. Nah, application place-nya, tempat mengaplikasikannya ini di mana? At cashier, at loket. Misalkan kita ingin membeli tiket ya, tiket kereta, tiket kalau yang tiket masih manual ya di tempat, belum online, itu harus mengantri, berbaris antri, stand in line. Nah, juga every place entrance. Jadi setiap pintu masuk kalau kita berjejer banyak orang, kita harus mengantri, sabar. Nah, seperti apa gambarnya? Ya, ini dia picture-nya. Ya, ada beberapa orang yang sedang mengantri. Nah, ini kebetulan lagi masa pandemi seperti sekarang, maka mengantrinya pun berjarak ya, social physical distancing, dan menggunakan masker serta sarung tangan gitu ya. Nah, oke, keempat kosakata tadi vocabulary, insyaallah kalian sudah mulai pahami ya. Nanti kalau masih bingung silakan diulang-ulang lagi, di replay lagi video ini, tonton ulang. Kemudian ini ada tugasnya. This is an assignment. First, create an example about the 4 vocabularies in this lesson. Write on your book. Jadi tulis di buku kalian. Tugasnya yang pertama membuat sebuah contoh tentang 4 vocabulary tadi. Tadi kan Bapak sudah contohkan, misalkan raise your hand di kelas, ada be quiet di kelas, listen juga di kelas, stand in line di kasir. Nah, kalian contohkan contoh yang lainnya, boleh tempat yang lain ya. Cukup kalimatnya aja. Oke. Nah, yang kedua, make a demonstration video, choose one of them. Jadi buat sebuah video demonstrasi, video peragaan.
ya, pilih salah satu dari keempatnya yang tadi. Boleh misalkan kalian pilih be quiet, maka nanti direkam video singkat aja, misalkan gak lebih dari 10 detik gitu. Misalkan sedang banyak orang yang sedang berbicara, maka kalian bilang be quiet sambil memperagakan be quiet itu shh, misalkan begitu ya, tolong diam. After you have finished, jadi kalau kalian sudah selesai, send to my WhatsApp number. Oke. Segitu aja ya. Sampai di sini materi hari ini. Okay, with some words, thank you for your attention. If I have some mistake, please forgive me and please advise to me. Okay, give advice to me. Kita akhiri dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.